bentar lagi udah berangkat kita. Tuh orang kaya siap tidur di lantai. Kita sekarang nggak usah ngelihat jemaah umroh lah. Kita lihat orang-orang yang sedang traveling. Kadang-kala transit 6 jam di bandara. Nunggu dia tidur di kursi. Dari besi kursinya nggak ada. Empuk-empuknya nggak ada. Tapi bisa tidur dia. Apa dikatakan dia pelit? Kenapa dia nggak beli kasur? Enggak, masalahnya anak nggak lama di sini. Dan antum di dunia ini nggak lama. Tadi Nabi SAW memberikan contoh. Kalian ini cuma sebentar. Maka jangan terlalu memikirkan yang di sini. Kalian akan melanjutkan perjalanan. Kalau mau beli kasur, ya di sana lah kasur kita. Kita kan di sana lama gitu loh. Di sini sebentar. Oleh karena itu Rasul SAW menyuruh kita berhati-hati dengan dunia ini. Karena benar-benar membuat orang lupa. Beliau setelah sholat subuh di Masjid Nabawi pernah menyampaikan kepada para sahabat. Hari itu, di malam harinya itu datang fulus dari Bahrain yang dibawa oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ketika Nabi habis subuh itu mau pulang, dilihat kok banyak orang ini. Biasanya kan mereka pada sholat di masjid masing-masing ya. Di kampung Madinah itu banyak masjid-masjid di setiap. Bismillahirrahmanirrahim. Kampung ada masjid sepertinya. Mereka waktu itu kok sholat di Masjid Nabawi subuhan ini. Terus Nabi tersenyum mengatakan, oh kayaknya kalian dengar ya. Ada fulus yang masuk. Subhanallah. Ada fulus yang datang ke kota Madinah. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Wallahi, mal faqr akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takutkan dunia ini dibentangkan buat kalian. Itu yang ditakutkan. Nabi nggak takut dengan kefakiran menimpa umatnya, enggak. Karena yang ke depan ini dunia akan dibentangkan buat kalian. Apa yang terjadi kemudian? Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian akan bersaing, berlomba-lomba untuk mengumpulkannya sebagaimana orang-orang terdahulu bersaing dan mengumpulkannya. Artinya dunia ini sudah ada di masa sebelum kita. Bagaimana kaumnya Nabi Musa alaihissalam tatkala dibukakan dunia kepada mereka. Mereka bersaing mengumpulkannya. Kalian akan bersaing seperti mereka. Kemudian dunia ini akan menghancurkan kalian. Jadi yang Nabi takutkan ketika dunia dibentangkan seperti dibentangkan buat umat-umat sebelumnya. Lalu kalian bersaing, berlomba-lomba mengumpulkannya. Bukan akhirat yang dikumpulkan. Dunia. Sudah punya 5, kepingin 10. Udah punya 10, kepingin 20. Buat apa? Kalau buat akhirat, ahlan wa sahlan. Tapi enggak. Sekedar buat kesenangan tadi. Lahu, yang melalaikan hatinya. Anak ingat di Jakarta ada kawan cerita. Ustaz, anak punya tetangga kata dia, punya mobil 40. Ustaz. 40 mobilnya. Rumahnya besar, Ustaz. Jadi kalau malam hari itu mobilnya itu disentrong pakai lampu lampu sentrong di halaman rumahnya. Itu orang cuma senang ngeliatin, bukan dinaikin, Ustaz. Cuma dilihatin. Mati akhirnya orang. Selesai. Ditinggal tuh mobil. Menghancurkan kalian. La'ibun walahun, permainan. Semuanya permainan. Kita akan tinggalin semuanya jamaah. Kalau menang, kalau kita lihat di dunia ada orang pemain bola, main bola, udah capek berkeringat. Menang satu, tanya, dapat apa menang? Ya, udah ada, sudah dapat fulus, habis itu. Terus, ya selesai udah. Karena ini kehidupan dunia. Yang ditakutkan Nabi hal itu. Hancur kita, mengejar dunia, lupa sama akhirat kita.
Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman tentang firman Allah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Ketika bumi ini digoncangkan, kita ngelihat ya bagaimana nggak ada harganya dunia ini ketika musibah menimpa. Ketika terjadi tsunami, mobil-mobil diangkut, rumah pun rusak, semua nyawa pun ngambang di mana-mana. Ketika terjadi banjir, saudara-saudara kita di Kalimantan ya, kita lihat semua rumah dipenuhin, mobil nggak bisa naikin mobil itu. Kita ngelihat terjadi longsor. Jangan bicara mobilnya, rumahnya, orangnya, kulkasnya hilang semuanya. Itu dunia. Nanti bumi ini akan digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, hancur semua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi itu akan memuntahkan isinya. Apa kata Nabi SAW? Taqi'ul ardu aflada kabitiha. Bumi ini akan memuntahkan belahan-belahan hatinya. Akan dimuntahkan. Amthalal uswan minadh dhahab wal fiddah. Akan dimuntahkan emas itu seperti tiang-tiang. Kita ngelihat orang kalau ketemu emas satu kepel ya, Allahu Akbar. 1 kilo, 2 kilo jangan ditanya. Ini seperti tiang-tiang kata Nabi yang dimuntahkan. Lalu dibangkitkan orang-orang dari kubur. Melihat emas itu di mana-mana. Fayaji'ul qatil, seorang yang pernah membunuh dalam kehidupan dunia, dia mengatakan fi hadza qataltu. Demi harta ini aku membunuh. Ini yang membuat aku melakukan pembunuhan harta. Wa yaji'ul qati', seorang yang memutuskan rahimnya itu datang melihat emas itu berserakan di jalan-jalan, dia mengatakan, ya Allah, dia memutuskan rahimnya. Karena ini aku memutuskan rahimku. Berapa banyak kakak beradik yang tidak bertegur sapa gara-gara warisan. Keponakan sama pamannya. Na'udzubillah. Dia ketika dibangkitkan melihat emas itu, karena ini aku memutuskan rahimku. Dia lebih baik gak kenal sama keluarganya daripada keluarganya harus dapat bagian warisan. Karena dia kakak tertua, kadang-kala kan seperti itu. Kakak tertua dikasih harta, dia yang pegang, sehingga dia menguasai. Dia gak peduli sama adik-adik. Ini biasanya. Tapi gak semuanya. Wa yaji'us sariq, yang membunuh, yang mencuri juga datang melihat itu. Wah, emas di mana-mana kata dia. Apa kata pencuri ini? Fi hadza quti'at yadi, karena ini dulu tanganku dipotong. Thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Kemudian mereka meninggalkan emas yang berserakan itu tanpa mengambil sedikit pun dari. Nggak ada gunanya buat mereka. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Maka menghadapi kehidupan dunia ini, Allah sudah memberikan kepada kita cara. Bukan berarti antum hidup miskin. Enggak. Silahkan antum jadi orang kaya. Tapi ambisinya akhirat. Di surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman. Silakan dibaca. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Barakallahu fikum.
Nah, Allah mengatakan wabtaghi. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Jadi nyari akhirat. Allah kasih harta sama kita, alhamdulillah. Ada orang yang rezekinya ditambah terus sama Allah. Buat apa? Buat cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kata Allah, kamu jangan lupa bagianmu dunia. Artinya kita hidup di dunia. Jangan sampai akhirnya hidup di dunia, semua disodakohkan, semua di jalan Allah, dia akhirnya minta-minta. Anaknya akhirnya hidup miskin. Jangan. Makanya Nabi SAW ketika Sa'ad bin Abi Waqqas hendak berwasiat, dia waktu itu sakit keras, dia itu hendak mewasiatkan semua hartanya. Apa kata Nabi SAW? Enggak boleh kalau semua hartanya. Kalau begitu 2/3-nya Nabi SAW. Kata Nabi enggak. Setengahnya, enggak. Kalau begitu 1/3-nya Nabi SAW. Baru Nabi mengatakan, Naam, ats-tsulus. Wat-tsulus katsir. Ya, 1/3. Enggak apa-apa. Dan 1/3 itu udah banyak gitu. Ini bicara tentang urusan wasiat dia. Untuk cari akhirat. Ketika mau mati, mau cari akhirat, cuma 1/3 yang diperbolehkan. Tapi kalau engkau hidup, silahkan kau berapa yang mau dikasihkan. Lalu Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam, innaka antadhara warathataka aghniya, engkau meninggalkan anak keturunanmu kaya raya, itu lebih baik loh. Daripada engkau tinggalkan mereka alatan yatakaffafunan nas. Mereka miskin, minta-minta sama orang. Lebih baik tinggalkan mereka dalam kondisi ada harta, cukup buat mereka. Tapi bersama iman tentunya. Kalau harta banyak tanpa iman, ya habis juga itu harta. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya ketika orang dikasih lagi rezekinya sama Allah, engkau siapa yang ngasih? Allah kan? Terus berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah memberi kepadamu, kita nih kadang-kala jamaah, kalau bicara harta ya, sedekah kita tuh tetap. Umpamanya dulu waktu kita penghasilan 10 juta, sedekah kita anggap 1 juta. Penghasilan kita 20 juta, sedekahnya tetap 1 juta. Tambah 30 juta, sedekahnya tetap 1 juta. Maka Allah katakan, berbuat baiklah engkau kepada orang sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Sehingga, apa istilahnya, seimbang gitu loh jemaah. Allah ngasih banyak, yang keluar juga banyak. Wala tabghil fasad fil ardi. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Apa maknanya? Jangan berbuat maksiat. Musibah-musibah yang menimpa manusia. COVID-19 yang sekarang sampai hari ini kita pun masih merasakan dampak. Kita harus tahu, itu disebabkan dosa manusia. Tapi kadangkala kita cuma ribut cari vaksin, bukan mengajak umat manusia untuk bertobat kepada Allah. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Allah nggak suka dengan orang-orang yang melakukan kerusakan. Ahibati fillah. Yang terakhir, di surat Al-A'raf ayat 50-51. Kita akan melihat tentang bagaimana Allah menggambarkan penghuni neraka. Kenapa mereka menghuni neraka? Kemana harta mereka? Kemana kekuasaan mereka? Ketika mereka menghuni neraka, mereka minta apa? Minta uang? Mereka ingin harta? Mereka ingin kesehatan, mereka cuma minta air. Air jemaah, air. Mereka cuma minta seteguk air. Dan itu pun gak dikasih. Kenapa mereka masuk neraka? Allah sebutkan sebabnya. Mungkin kita bisa baca ayat ini. Nah, silahkan. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمنا على الكافرين
para Ayat penghuni selanjutnya, ayat 51. alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum dunya hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini. Dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Subhanallah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Apa yang menyebabkan mereka masuk neraka? Mereka menjadikan agama mereka. Mereka tuh minta air nggak dikasih. Kenapa mereka masuk neraka? Mereka adalah orang-orang yang menjadikan agama itu bahan permainan. Bahan senda gurau. Kadangkala kita nih agama, kalau lagi ada pernikahan baru agama datang. Ada kematian agama datang. Di pasar nggak ada agama kita di sana. Di tempat kerja kita nggak ada agama kita. Tidak sedikit manusia yang seperti itu. Mereka menjadikan agama ya hanya untuk seremonial aja. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia ini. Sebagian kita merasa agama ini mengekang, Ustaz. Agama ini membuat kita susah untuk bergerak. Akhirnya ditinggalkan tuh agama. Dan mereka sibuk mencari dunia. Maka kata Allah, fal yawma nansahum, hari ini kami melupakan mereka. Selesai. Nggak akan dikasih seteguk air pun. Haibati fillah, khususnya teman-teman yang merantau nih, yang ada di Dammam, ya kira-kira kehidupan dunia itu atau hidup di dunia ini seperti antum hidup di Dammam. Antum di sana biasanya ya sekedarnya. Semuanya sekedarnya. Rumah ya sekedarnya. Antum beli rumah nggak bisa, Ustaz. Karena Anda bukan penduduk sini. Ya udah beli rumah di sana, Anda beli rumah di Indonesia. Antum lakukan itu. Antum beli rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Antum beli istana di sana. Kalau di sini susah, tapi di sini gimana? Ya udah, bismillah, nggak lama lagi antum akan meninggalkan Dammam. Dan biasanya teman-teman yang merantau di Saudi ini, di Indonesia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Kenapa? Supaya tatkala dia harus pulang, di negerinya semuanya sudah tersedia. Begitu pula dengan akhirat kita, usahakan antum meninggal dunia, antum sudah persiapkan semuanya untuk di sana. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Subhanallah. Sangat menyejukkan nasihat-nasihat antum hari ini, Ustaz. Jumat pagi di Dammam serasa penuh berkah dengan nasihat-nasihat antum. Barakallahu fikum. wafikum. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, silakan seperti yang tadi disampaikan di pembukaan. Bila ada yang bertanya silakan raise hand atau nanti bisa dibacakan melalui chat box. Ini ada pertanyaan dari Zubair, Abu kita Rashid kayaknya perlu taruh dari Dafran. kita punya Silakan. speaker kan? Bro Rashid. Salon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dimatikan mic-nya, nggak bisa. Waktu keluar bisa. Ana ada pertanyaan, Ustaz. Nah, Ana tafadhal. sekarang tinggal di Dammam, alhamdulillah bersama keluarga. Udah berapa tahun antum di sana? Ana dari 2011, Ustaz. Oh, Masya Allah. Udah 10 tahun nih ya. Jangan lupa, antum Ya. orang Indonesia ini, jangan lupa. Nah, ini yang Ana mau tanyakan nih, Ustaz. Nah,
Alhamdulillah anak-anak kan sekolah di sekolah Arab di sini nih, di Alhamdulillah. Saudi. Hmm. Nah, alhamdulillah pendidikannya sepertinya bagus gitu Ustaz. Nah, Ada tauhid, ada tiap hari hafalan Quran gitu. Hanya yang jadi pertanyaan bagi anak itu, anak jauh dari orang tua sehingga terluput dari berbakti kepada orang tua. Jadi gimana Ustaz ini menyimbangkan antara pendidikan anak yang kita rasa bagus di sini dengan Iya. berbakti dengan orang tua yang jauh. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, jemaah, ini berkaitan tentang berbakti buat orang tua ya. Buat teman-teman yang merantau. Yang pertama, antum harus dapat keridhaan orang tua. Keberadaan antum di sana itu harus dengan izin orang tua. Dan mereka ridho. Ridho Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Begitu pula murka Allah bergantung kepada murka kedua orang tua. Kalau orang tua antum menerima ridha antum berada di tempat sana, maka ahlan wa sahlan. Ini yang pertama. Berarti keberadaan antum udah boleh. Kenapa jemaah? Ini perlu ditekankan. Masih ingat cerita sahabat yang minta izin untuk jihad fisabilillah? Nggak boleh sama Nabi. Bukan mau cari dunia nih anak. Mau cari surga. Minta izin sama Nabi SAW. Ditanya, engkau dikasih izin nggak sama ibu? Enggak, katanya. Udah engkau pulang. Falzam rijla fa innal jannata tham. Engkau tetap di kaki ibumu, berbakti sama ibumu di sana. Surga ada di sana gitu. Itu jihad, bukan mencari fulus. Maka tatkala antum dapat izin, berarti nggak apa-apa. Antum tetap di sana. Yang kedua, antum tetap harus pulang. Ketika punya rizki, bisa pulang jumpain orang tua, Terkadang kita ini duniawi juga. Maksudnya mau pulang, ya Allah Ustaz, biayanya besar banget Ustaz. Ahsan buat ini, buat itu ya. Daripada buat pulang hanya ketemu sama orang tua, kayaknya nggak ada manfaatnya, subhanallah. Antum pulang dengan niatan berbakti, dengan niatan membahagiakan orang tua. Untuk melihat antum ada di depannya, itu pintu rizki. Antum jangan pikir pintu rizki itu ada di damam aja. Orang tua ini pintu rizki kita. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, Man ahabba an yubsata lahu fi rizki. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya. Wa yunsha'a lahu fi athari. Ingin dipanjangkan umurnya. Ngapain? Kerja terus. Silaturahim.